Hello everyone, welcome back to Sarkes, Seru Media Podcast, hosted by me, Cece Sabila. Di episode kali ini aku kedatangan salah satu cewek berbakat yang mungkin masih banyak orang yang belum tahu nih, karena sebenarnya cewek ini adalah penasaran. Titik-titik penasaran. Ini dia ada Pinar. Halo, selamat datang ya, Pinar di makasih. Sarkes. Jadi I just met Pinar a few months ago. Kayak kita ketemu di Index Street Market ya waktu itu ya, di tahun ini ya. Dan kebetulan waktu itu ada teman-teman dari Jalan Terus yang kenalin ke aku siapa sih Pinar ini sebenarnya, dan di situ aku benar-benar amazed banget ketemu seorang Pinar ini. Jujur waktu itu aku sangat-sangat amazed dan lebih ke kaget sih sebenarnya. Ternyata di Belitung ada juga nih seseorang cewek muda yang talented banget. Boleh diperkenalkan dulu mungkin Pinar ini siapa dan pekerjaan sehari-harinya apa? Oke, hello, my name is Pinar. Jadi sekarang itu pekerjaan sehari-hari aku merupakan hobi-hobi aku sebelumnya itu. Oke. Dan sekarang jadi pekerjaan. Jadi hobi-hobi aku sebelumnya ini melukis, membuat sketsa, terus juga nyanyi. Oke. And MUA, makeup artist. Makeup artist juga. Yes. And aku lupa lagi sih aku bisa apa. Jadi sebenarnya waktu aku ketemu Pinar itu posisinya aku lagi cari makeup artist buat acara kostum night, bener nggak? Nah waktu itu di Index Street Market lagi ada kostum night, dimana kita tuh para panitia, para tim Index Street Market pakai kostum dan mukanya itu di makeup karakter. Nah teman-teman Jalan Terus itu waktu itu juga pernah kerja sama Pinar ya. Waktu itu bikin apa sih proyeknya? Bikin project makeup juga, makeup art gitu. Makeup art gitu ya. Waktu itu buat kepentingan proyek apa? Fotografi? Iya, fotografi. Halloween ya kalau nggak salah ya. Halloween, terus ada ini, bikin film juga kan waktu itu. Bikin film? Yang Slayer itu. Oh, dari Slayer. Nah jadi waktu itu teman-teman yang ngasih tahu aku ketemu Pinar di Index Street Market untuk make upin aku. Makeup artisnya waktu itu Pinar, mungkin nanti bisa ditampilin hasil makeup Pinar. Karena dari Instagramnya kalau kalian bisa stalking Pinar itu dia suka gambar bikin makeup karakter. Jadi selain jadi musisi nggak sih jatuhnya, sebenarnya Pinar tuh bisa nyanyi juga ya soalnya. Bisa. Penyanyi, terus dia suka makeup artist, dia suka nari juga, dan sekarang dan yang lebih mencengangkan lagi nih, Pinar itu adalah seorang pelajar. Kalian bisa tebak nggak sih sebenarnya dia ini umurnya berapa? Yang benar nanti kita kasih hadiah umroh. Nggak. Jadi waktu itu juga aku kaget banget. Ayo mama jawab. Setelah tahu Pinar sekarang seorang pelajar di SMK Negeri 3 Tanjung Pandan. SMK 3 Tanjung Pandan, dan Pinar ini baru kelas 2 SMA. Jadi masih cimit-cimit banget, tapi dari sekian banyak hasil karyanya itu tuh bikin orang kayak nggak nyangka gitu loh. Sorry to say, bukan kelihatan mature karena umur. Maksudnya orang nggak nyangka kamu tuh di umur berapa berarti sekarang? Aku 16 tahun. Tahun ini masuk 17 sih. Tahun ini baru mau sweet 17 ya berarti ya. Jadi Pinar udah segudang prestasi. Nanti akan kita breakdown nih satu-satu prestasi Pinar apa aja. Dan umurnya tuh baru 16 tahun. Jadi waktu itu mungkin aku ketemu Pinar baru kelas 1 SMA ya. Di awal tahun berarti belum masuk kelas 2 ya. Dia udah menghasilkan segitu banyak karya yang hari ini mungkin bisa kalian lihat sendiri, ada karya yang Pinar bawa. Mungkin dari beberapa karyanya yang bisa ditampilin langsung di sini ada lukisan. Boleh dijelasin dong Pinar? Ini sebenarnya aku lukis Lady Hamilton kan. Lady Hamilton. Iya, tapi aku kalau seandainya ngelukis itu sesuai imajinasi aku sendiri. Jadi kalau ngelukis pertama itu aku pengen ngelukis Lady Hamilton, tahu-tahu kayak aku kayak punya imajinasi tersendiri gitu, jadi ngelukis kayak agak mirip muka aku katanya. Aku lihat sih emang agak sih. Kayak rambut panjang gitu.
Terus mungkin dari sorot matanya gitu. Ini kalau misalnya kalian bisa lihat lebih detail lagi ya, ini hasil karya tuh rapi banget loh. Bener-bener kayak yang details dari posisi rambutnya, terus juga apa ya, aku nggak terlalu ngerti seni sih, cuma kalau misalnya aku ngeliatnya ini sumpah bagus banget dan gak nyangka lukisan ini dibikin dari karya seorang anak 16 tahun. Pinar tuh boleh diceritain gak sih perjalanan jadi seorang, apa nih kita manggilnya, seniman? Mau dipanggil seniman gak, Pinar? Boleh. It's fine ya dipanggil seniman ya. Seniman karena pelukis, MUA juga, penyanyi, penari juga, dan segudang prestasi lainnya itu kan di bidang seni. Jadi kita panggil Pinar seniman ya. Boleh dijelaskan gak sih ini semuanya berangkat dari inspirasi apa, motivasinya apa, atau waktu kecil memang suka aja ngelihat orang ngelukis atau gimana awal mulanya? Jadi Pinar waktu ini cerita Pinar waktu SD ya. Jadi waktu Pinar SD itu memang udah suka gambar sketsa gitu. Oke, suka gambar. Iya, jadi waktu SD itu suka kayak bikin komik buat dijual gitu. Oh ya? Iya, komik. Maksudnya bikin di mana? Maksudnya emang khusus bikin komik terus dijual? Iya, Pinar bikin komik sendiri terus dijual di kelas-kelas gitu. Tapi itu masih coretan tangan anak SD lah ya. Nah, jadi dari hari itu kayak waktu SD suka lukis-lukis gitu, terus bikin sketsa. Nah, lambat laun kayak aku mulai tertarik makeup gitu. Nah, di kelas berapa? Di kelas 5 SD. Di kelas 5 SD udah mulai tertarik makeup? Iya, itu. Waktu itu aku masih mandi hujan nih kayaknya kelas 5 SD. Nah, itu ada satu cerita karena aku suka makeup itu awalnya kayak sering dibully gitu karena aku kurang merawat diri, entah kenapa kayak. Iya, suka dibully gitu karena aku dikiranya kayak dekil gitu, nggak suka rawat diri. Padahal kan itu umur-umur anaknya yang suka main-main di luar kan, kayak matahari apa segala. Kelas 5 SD udah dibully? Iya, dibully karena itu aku beda banget, sumpah. Kenapa tuh bedanya? Maksudnya gimana? Bedanya karena ini hitam, terus kayak rambut itu acak-acakan banget. Hitam? Iya, hitam banget sumpah. Kamu nggak kelihatan hitam ya kalau di ini, malah hitaman aku nih kayaknya. Iya, ini kan kayak udah mulai merawat diri kan. Jadi dibully dari kelas 5 SD, abis 5, itu 6 SD. 5-6 SD sama teman-teman sekolah. Iya, jadi waktu dibully itu Pinar sempet kayak nggak masuk gitu. Nggak masuk sekolah? Sering nggak masuk gitu karena kayak takut nggak ada yang temenin gini-gini. Yes. Jadi sebenarnya ada cerita nih gitu di balik perjalanan Pinar nemuin talent Pinar ini. Terus akhirnya gimana? Akhirnya kayak Pinar suka makeup itu dari hal itu dan sampai sekarang keterusan gitu. Jadi sudah mulai mengasah dan kenal makeup kelas 5 SD. Iya. Itu belajarnya dari mana? Maksudnya ngelihat mama kah atau? Belajarnya otodidak. Otodidak lihat di YouTube? Enggak, belajar sendiri kayak Pinar kan suka lukis kan. Nah, makeup itu Pinar pakai di muka gitu, dari pensil warna kayak Pinar lukis-lukis di muka. Yang pensil warna hitam buat bikin alis. Gitu. Jadi waktu itu memang waktu kelas 6 SD kan belum ada makeup kali ya. Saya belum bisa beli makeup kayak anak-anak SMP mungkin ya. Jadi kelas 5 SD gara-gara dibully dari segi fisik atau penampilan gak sesuai sama pandangan teman-temannya gitu, itu nyebelin banget sih. Maksudnya kayak ternyata emang real life-nya masih ada tuh anak-anak yang dibully ya. Iya, padahal kan kayak gini Kak, putih, cantik itu nggak harus putih kan? Betul. Kayak gitu. Semua orang bisa kayak cantik dengan versinya masing-masing. Setuju. Jadi Pinar ini adalah korban bulian. Iya, korban bulian. Tapi ternyata nggak ada yang nyangka selama ini ya rata-rata sih korban bulian tuh kadang-kadang emang bisa glow up nggak sih? Iya, benar. Dan menampar mulut-mulut netizen atau orang-orang yang jadi motivasi. Jadi motivasi ya akhirnya ya. Jadi awalnya memang nge-sketsa dulu. Belajar bikin komik, abis itu menemukan kesukaan lain di makeup. Jadi start perjalanannya itu dari SD sampai sekarang SMA. Makeupnya bagus banget, jujur kalau misalnya kalian lihat makeupnya, mau cek di Instagram Pinar juga. Hasil karya makeupnya Pinar sekarang tuh udah jadi makeup artist juga ya, tapi ya udah jadi side job atau gimana? Udah ngejob sih, freelance. Udah freelance, jadi emang buka makeup artist untuk teman-teman yang buat wedding juga. Udah buka. Udah. Dari SMA? SMP masuk SMA itu udah mulai. Wow.
Wow, 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 wow. Sumpah ini keren banget sih. Iya. Tapi yang ini aku baru tahu nih, soalnya aku kira kayak makeupnya tuh emang cuma buat sendiri, terus kayak keperluan project aja gitu. Enggak, udah mulai udah side job jadi makeup artist. Yes. Wow. Kadang Jadi makeup nari gitu buat teman-teman yang mau nari-nari, terus makeup wedding and special jobs lainnya. Oke, jadi emang udah terlibat di beberapa project yang profesional gitu, seperti buat nari gitu ya, dan buat wedding juga. Aku biasanya kalau ini ngejob nari itu biasanya dari jam 2 pagi udah stay, kalau mulainya kayak pagi gitu. Makeup jam 2 pagi itu buat keperluan di mana tuh narinya misalnya? Misalnya kayak nari acara-acara event gitu buat pagi hari. Oh, I see. Jadi emang buat acara event yang kayak misalnya ada acara di Tanjung Pendam, gitu kayak gitu-gitu ya, kayak buat yang event pariwisata gitu ya. Iya. Oke, jadi Pinar memang tergabung juga dalam beberapa event pariwisata. Udah pernah ikutan berarti? Udah. Pinar nari juga nggak sih? Model. Oh, Pinar, wow. Model, terus apa lagi? Mana model, nyanyi, MUA. Aku mau kita tes nyanyinya dulu. Boleh? Lagu apa? Lagu Pinar biasa ya? Kesha katanya, Kesha. Janganlah. Aku udah nanti ntar Kesha-nya malu karena suara Pinar kayaknya lebih bagus dari Kesha. Gitu guys. Oke, model, nyanyi, makeup artist, terus sebagai pelukis juga. Udah ada 4 yang kita hitung hari ini. Kita nggak tahu nih perjalanan ke depannya Pinar nemuin hobi apa lagi. Tapi yang menarik itu karena hobi-hobi orang-orang seniman ini, hobi-hobi seniman itu bisa jadi duit gitu loh maksudnya. Bisa dong. Aku juga mau dong terlahir sebagai seniman biar bisa cari duit dari hobi ya nggak sih? Ulang lagi dong lahirnya. Ulang lagi lahirnya guys katanya. Oke, jadi perjalanan itu modelnya ditemukan di umur berapa? Modelnya ditemukan di umur ini. Waktu SD itu kan suka makeup ini kan karakter. Oke. Nah aku memang dari SD tuh kayak pandai gaya-gaya gitu. Centil ya berarti ya. Suka kayak di FB gitu kan, posting terus ada bapak-bapak ih cantik. Wow, ngeri juga ya. Bapak-bapak bisa temenan sama bapak-bapak berarti di FB guys. Jadi dari SD suka makeup, suka model juga. Yes. Akhirnya belajar model atau otodidak aja belajarnya? Otodidak. Terus kalau misalnya dari keluarga dukung nggak sih kesukaan sama hobi-hobi Pinar ini? Kan maksudnya ini hobi yang untuk seumuran Pinar masih jarang. Terus apalagi di Belitung kan masih nggak terlalu banyak nih yang open mind masalah-masalah hobi yang seperti ini gitu. Dukung nggak sih? Kalau dari segi keluarga ini ada sebagian yang nggak ngedukung sih. Dari mulai make up itu pertama kayak agak kurang ini karena Pinar waktu pertama kali make up kayak merah-merah banget gitu, jadi merah banget tuh maksudnya kayak mendok gitu ya make upnya ya. Mama udah kayak enggak kayak gitu. Oh dari tapi Pinar kayak tunjukin bahwa Pinar itu sebenarnya kayak ini tuh sebenarnya bagus gitu. Oke. Jadi setiap hari kayak belajar dan sekarang kayak ngelihatnya makin bagus, makin rapi. Jadi memang ini style kamu. Silakan. Jadi udah didukung ya. Awalnya emang mungkin kaget kali ya mama ngelihat Pinar gitu loh maksudnya. Mungkin karena memang umurnya masih kecil gitu loh, mungkin waktu itu masih SMP kali ya. SD malah. SD udah bener-bener makeup full gitu. Iya, makeup full kayak merah-merah blush on aku pakai di sini. Oke, jadi memang dari keluarga awalnya enggak. Ini eyeshadow kan aku pakai di sini. Sampai keblinger deh guys jawabnya. Jadi udah nge-sketch. Habis itu Pinar langsung makeup, habis itu juga sekaligus model. Terus SMP-nya kemarin di mana? Apa gimana? Maksudnya SMP-nya di SMP negeri juga nggak di Tanjung Pandan? Iya, SMP 6. SMP 6. Iya, deket banget dari rumah. Kenapa deket banget dari rumah? Itu maksudnya ada dukungan gak sih kalau dari sekolah? Pernah ikut lomba yang bawa nama sekolah gitu loh maksudnya? Kalau di sekolah sih jarang sih. Jarang ikut ini. Kenapa nggak di improve dari sekolah? Maksudnya kayak kan kalau misalnya ikut yang kayak gitu apa sih namanya FLS 2N ya? Oh iya. Ikutan FLS 2N gitu kan Pinar sangat berbakat tuh dari sekolah nggak mengajukan Pinar sebagai peserta nggak gitu loh?
Enggak, tapi kalau waktu SMP itu Pinar kayak jalur-jalur buat seperti itu kayak kurang itu sih, kurang ada gitu. Kurang ada. Jadi emang kalau ikut lomba mungkin baru SMA ya ikutannya. Yes. Boleh dijelasin udah pernah menang di mana aja, ikutan lomba di mana aja? Lomba apa ya? Kayaknya seru sih. Aduh lupa lagi lomba-lomba apa aja. Jadi sebenarnya selama ini ikutnya event pariwisata aja. Iya. Karena kan SMK 3 kan SMK pariwisata ya. Lebih ke ini kalau SMK 3 itu lebih menampilkan kayak hasil-hasil karya busana dari ini tata busana gitu. Tapi enaknya kalau di SMK 3 Pinar udah masuk ke jurusan yang emang mendukung nih hobi Pinar apa? Yes. Jurusannya apa? Jurusan Pinar tata kecantikan kulit dan rambut. Wow, di SMA aku dulu nggak boleh, apalagi kan SMA apa tuh berarti ya nggak kejuruan gitu loh. Jadi emang kalau sekolah kan ya maunya polos, nggak boleh pakai lip tint ya kan. Zaman itu apalagi kakak kelasnya tuh galak-galak gitu loh. Mungkin di SMK di sekolah Pinar boleh pakai makeup karena memang khusus sekolah itu ya. Boleh, tapi kalau waktu prakteknya aja gitu. Oh, jadi nggak sehari-hari tuh? Enggak, kalau sehari-hari mungkin disarankan pakai lip balm gitu. Lip balm, terus ngalis juga gitu. Pokoknya senatural mungkin, tapi bikin fresh gitu. Oke, jadi di sekolah pariwisata mah memang Pinar ini bisa lebih bebas berekspresi. Yes. Mungkin kalau misalnya Pinar di SMA negeri biasa gitu yang nggak kejuruan, akan kejebak sama peraturannya. Itu emang keinginan Pinar untuk masuk ke SMK pariwisata? Keinginan Pinar sih, terus ada dukungan dari mama juga. Kenapa ngedukungnya masuk SMK pariwisata? Karena udah lihat kayak skill Pinar di sini dan memang kayak buat MUA ini atau makeup gitu memang udah ada pekerjaan yang menjanjikan gitu. Oke, jadi emang dari mama udah mulai ngerasa kalau Pinar harus didukung ya. Yes. Udah didukung sebenarnya dan akhirnya diarahkan ke SMK kejuruan gitu. Yeah. Terus dari sekolah programnya ikut program apa aja? Misalnya sekarang Pinar jadi orang yang makeup senior yang ngajarin adik-adik kelasnya kah? Atau misalnya ada proyek-proyek lain dari sekolah, ada nggak? Ada, kadang-kadang kalau ada ini apa namanya bikin film dari sekolah gitu, Pinar yang bakalan makeup ini kayak jadi nenek-neneknya gitu. Oke, karena makeupnya di makeup karakter Pinar juga bisa. Dari sekian banyak karakter yang Pinar bisa, yang paling suka makeup apa karakternya? Yang paling suka itu makeup yang luka-luka gitu. Oh, kayak makeup Halloween gitu. Yes. Oke, nanti siapa tahu nih kalau teman-teman kepikiran mau bikin Halloween party kan, Oktober kan udah mulai nih. Bisa kontak Pinar ke Instagramnya, boleh promosi Pinar? Boleh, silahkan DM aku di Pinar_Liblens. Pinar_Liblens. Jadi emang Pinar ini buka bikin personal branding di Instagramnya, posting semua kegiatannya, hasil makeupnya, dan itu bisa diakses langsung biar teman-teman bisa lihat dan menghubungi Pinar, ya kan? Makeup luka-luka gitu susah nggak sih? Atau lebih susah makeup yang lain? Kalau Pinar sendiri lebih suka makeup luka-luka itu karena kayak bebas berekspresi gitu, kan darahnya bisa tumpah-tumpah kayak gitu. Kayak terserah aja, kayak siram-siram aja gitu. Oh, jadi karena memang lebih seru kali ya, bikinnya tuh nggak benar-benar harus presisi gitu. Iya, tapi kan Pinar bikin lukisan presisi nih, lukisannya bagus. Maksudnya nggak abstrak gitu loh, basicnya. Mungkin ini khusus lukisan kayak gini mungkin. Karena di kanvas kali ya, lebih gampang karena di kanvas. Ngerasa bisa memilih nggak antara dari beberapa hobi tadi, ada model, makeup artist, terus jadi pelukis juga sama penyanyi. Kalau disuruh milih nih, Pinar lebih suka yang mana? Sebenarnya semuanya suka sih, karena semuanya ini tempat Pinar mencurahkan emosi gitu. Oke. Jadi kayak bingung gitu. Kayaknya lebih suka nyanyi sih. Lebih suka nyanyi? Wow, dari semuanya? Iya, lebih suka nyanyi sama beda sih gimana ya. Ayo, satu aja yang bisa yang Pinar ngerasa confident banget di situ dan mungkin bisa dijadiin side job. Kayak gini. Sangat menghasilkan. Iya, kalau seandainya nyanyi itu kayak tempat Pinar mencurahkan emosi gitu kan. Oke. Nah, sedangkan kalau melukis ini media Pinar untuk mencurahkan kesenangan gitu. Oke. Nah, dan MUA itu job MUA tempat Pinar cari duit dong. Oh, oke. Gitu. Jadi hobi-hobinya ini udah ada bagian-bagiannya guys. Iya. Dia nggak bisa milih hobi Iya. yang mana yang akan kalau disuruh pilih satu hobi ya. Iya, kalau aku pilih lukisan berarti aku nggak dapat uang kan dari Oke, iya, paham.
mulai mempertimbangkan sangat matang gitu pertanyaannya. Dia sampai mikirin sedetail itu. Oke, kalau misalnya ini kan tadi apa sih artinya Pinar kalau boleh tahu? Siapa tadi namanya Denia? Lady Hamilton. Lady Hamilton. Ada arti nggak sih bikin lukisan ini? Kayaknya kalian bisa search di Google gitu. Oke. Tapi aku bisa jelasin sedikit. Boleh. Jadi Lady Hamilton ini adalah seorang kayak bangsawan juga. Ya dia nikah sama seorang bangsawan dan juga perjalanan hidupnya bisa kayak menginspirasi. Bukan menginspirasi sih, lebih kayak apa ya? Menarik untuk di ini. Boleh diceritain dong? Mungkin masih banyak yang nggak tahu nih ceritanya apa. Kayaknya boleh search aja sih. Oh, boleh search aja. Yeah. Si Lady Hamilton. Yes. And oh ya. Kakak bisa lihat nggak rumpang gitu? Nggak ada alisnya sebelah. Sumpah nggak ngeh loh. Ini kenapa ceritanya? Perjalanan hidupnya? Setiap lukisan aku sebelahnya nggak ada alis. Oh gitu? Yes. Kenapa? Karena ini kayak menceritakan sesuatu yang rumpang atau ketidaksempurnaan pada diri ini. Diri si dianya? Aku sih sebenarnya. Si pelukisnya? Iya. Kenapa? Aku mencurahkan gitu. Karena kayak aku ngerasa ada beberapa kekurangan yang sampai saat ini aku masih bikin aku down gitu. Boleh diceritain nggak? Boleh sih. Ada perjalanan apa sih sebenarnya? Kayaknya aku lebih deep banget waktu karya-karya aku dan usaha-usaha aku itu sering kayak dijulitin atau apa sih namanya, kayak dipandang sebelah mata. Yes. Kenapa? Emang pernah ngalamin kejadian kayak gitu? Pernah, kayak waktu Pinar sering ngejob gitu. Nah di tempat job itu kan ada MUA lain gitu kan. Oke. Nah terus ada dari sebagian tamunya gitu kayak ngejelekin Pinar kayak lama banget sih makeupnya gini kayak lu nggak bakalan laku kalau makeupnya lama gini, nggak bakalan ada yang mau ngejob sama kamu. Oke. Jadi emang masih sering dapat kayak komen-komen kayak gitu. Yes. Kayak head speech nggak sih sebenarnya? Itu nggak juga ya, itu karena langsung ya ngomongnya ya. Tapi dari omongan itu sendiri bikin Pinar jadi semangat kan, oh berarti Pinar harus lebih cepat makeupnya. Oke, jadi sebenarnya itu jadiin Pinar pacuan lagi ya untuk jadi bisa lebih baik. Ya wajar aja nggak sih, namanya juga anak di umur 16 tahun gitu loh. Maksudnya wajar banget masih belajar. Nggak karena umur doang, cuma maksudnya kayak perjalanan orang kan beda-beda. Mungkin makeup yang lebih makeup artist yang lebih senior nggak bisa ngomong kayak gitu ke juniornya, karena kan memang ya proses tahap orang belajar juga, terus juga mungkin waktu orang juga beda-beda gitu ya. Tapi itu nggak masalah buat Pinar, karena akhirnya lama-lama bisa jadi pemacu Pinar untuk jadi lebih baik. Jadi itu sih cerita dibalik ini semua ya sebenarnya ya. Jadi keseharian Pinar itu bisa Pinar tuangkan di karya-karya yang Pinar bikin. Oke, ini serius bagus banget. Ada kepikiran mau jadi pelukis profesional? Ada dong. Ada pelukis idola siapa? Bang Wowo. Bang Wowo siapa nih? Mas Woto. Iya. Oh yang fans sama dia? Yes. Boleh dong di sapa Wowo-nya. Halo. Kemarin aku ketemu Bang Wowo malam kemarin ya. Malam kemarin tuh? Kemarin malam. Emang dia di sini? Iya, kemarin di Sikoke. Oh lagi balik? Iya, nggak tahu sih. Kayak tiba-tiba kayak Pinar kan nggak tahu kan. Pinar sebelumnya nggak nge gitu itu Mas Wowo. Terus ada yang bilang ini suka lukis juga Kang Wowo. Hah, Kak Pinar. Emang nggak ketemu di Endek Street Market kemarin? Ketemu kan? Ketemu, tapi Pinar belum nge. Rupanya itu kayak pelukis juga. Oh, jadi nggak tahu Wowo itu siapa awalnya? Nggak tahu. Oke. Jadi sekarang udah tahu karena lukisan dia gede banget tuh di Siko kan? Iya kan? Oke. Jadi akhirnya ngefans sama Mas Wowo. Ini dia fansnya Mas Wowo. Tolong ya diajarin. Udah ngobrol dan sempet ngelukis bareng belum? Udah. Oh udah. Iya. Ngelukis di mana? Ngelukis sketch di tablet gitu. Oh, diajarin di ini ya? Iya. Di tablet ya? Oke. Di pil nggak? Sorry, garing banget aja. Oke, boleh. Next, kita jelasin aja lukisan yang lain yang diketawain. Ini ada lukisan Pinar yang selanjutnya punten. Ini apa Pinar? Boleh dijelasin? Ini siapa sih namanya? Avatar. Iya. Avatar ya namanya. Siapa nama Avatar ini? Rafathar. Iya Rafathar, anaknya
jadi biru gini, kebanyakan ini kayak ngelem. Ini kenapa bikin Rafathar? Enggak, Avatar. Pinar termotivasi bikin Avatar ini karena mau jadi pengendali air? Enggak. Tapi ini bukan pengendali air. Oh, bukan. Pengendali air. Dia hidup di hutan. Hidup di hutan? Iya, ini karena personality seorang Avatar ini kan tinggal di hutan dan hidup bebas. Oke. Nah, sesuai dengan kepribadian Pinar yang juga ingin hidup bebas seperti Avatar ini. Ingin hidup di hutan juga enggak? Enggak. Maksudnya kebebasannya itu. Oh, jadi bebas Pinar itu berekspresi. suka dan terinspirasi dari kehidupan Avatar yang bebas maksudnya. Yes. Emang Pinar ngerasa nggak bebas? Enggak, maksudnya kayak aku ngerasa kayak aku bebas kayak gini aja, bukan ngerasa nggak bebas. Oh, justru ngerasa sama, punya kesamaan sama dia karena kesamaan. bisa hidup bebas di alam sana. Harus gini-gini. Garing banget ya, maafin. Oke, jadi bikin lukisan ini kalau boleh tahu prosesnya berapa lama? Aku waktu kakak DM kayak ngajak ke sini, langsung aku buat sehari jadi. Yang ini? Iya. Bikinnya sehari jadi? Iya. Hah, serius? Sumpah. Ini berapa jam bikinnya? Maksudnya sehari 24 jam bikinnya nggak keluar-keluar kamar apa gimana? Enggak lah ya? Sehari sih 24 jam. Iya, sehari 24 jam tapi nggak kemana-mana. Iya 24 jam, kayak aku cuman berhenti pas makan terus istirahat. Serius? Yes. Wow, cool man. Biasanya kan seniman tuh suka ambisinya ada pengen bikin galeri karya seni sendiri tuh. Pinar ada pikiran nggak? Udah sih, Pinar pengen bikin. Udah bikin? Oh, belum? Belum, mau bikin website khusus lukisan-lukisan dan lukisan ini bakalan dijual gitu. Oh iya, bener. Zaman sekarang kan ya bukan gampang sih, maksudnya sosial media kan bikin orang lebih dekat sama kita, lebih bisa tahu Pinar tuh concernnya di mana sih. Oh ya Pinar, di setiap lukisan Pinar itu kan ada tulisan lie balance. Pinar lie balance. Kenapa? Udah bohong terus balance gitu maksudnya? Enggak ya? Oh iya Le. Apa bacanya? Itu nama atau nama panggung atau julukan atau marga atau apa? Nama Pinar. Nama Pinar sendiri. Yes. Pinar Liblens. Agak unik ya namanya ya. Itu yang kasih nama siapa? Mama. Kenapa namanya Pinar? Ada artinya nggak sih nama Pinar? Ada Liblens? dong. Susah loh ngomongnya. Nah Pinar ini artinya ini musim semi dan Musim gugur. yes, bener. Serius? Iya, musim semi sama musim gugur. Kenapa musim semi dan musim gugur? Ya mungkin. Kenapa nggak musim hujan, musim rambutan? Ya mungkin musim semi sama musim gugur itu suasananya kayak indah gitu. Oke. Nama dari mana? Namanya dari mana? Turki. Dari Turki. Mama Pinar orang Turki. No. Terinspirasi. Yes. Suka nonton film Turki. Jadi anaknya dikasih nama Turki. Oke. Emang agak unik sih namanya Pinar. Bukan Pinar kali bacanya Pinar British jadinya Pino. Gak ada R-nya. Oke, jadi namanya emang indah sesuai dengan penampakan dan hasil karyanya. Kan namanya nih Pinar Liblens. Itu kan ini susah nih ngomongnya nih. Itu pas absen nama nih Pinar Liblens itu susah nggak guru manggilnya? Banyak sih yang susah. Bacanya apa guru kalau di sekolah? Kayak manual aja. Manual. Kopling. Blind. Iya kan, susah kan. Jadi Pinar L gitu. Pinar L gitu manggilnya. Iya. Biasanya Pinar aja kayak. Pinar aja ya kayak aku. Tapi awalnya mau kira nama Pinar tuh Leblans itu tuh nama panggung gitu loh. Enggak ya. Pinar kepikiran apa cita-citanya apa sih sebenarnya? Pinar cita-citanya mau jadi artis. No. Mau kayak mama jadi psikolog. Jadi psikolog. Nggak nyambung ya sama karyanya ya sebenarnya ya. Tapi emang nggak apa-apa sih. Ya cuma maksudnya kenapa pengen jadi psikolog? Ya karena ini ya dengan Pinar jadi psikolog ya setidaknya bisa membantu Pinar dalam memecahkan masalah dan juga orang lain yang mungkin kesulitan dalam memecahkan masalahnya sendiri. Karena Pinar juga merasa kayak ada beberapa hal yang belum tuntas dalam diri Pinar. Wow.
emang lagi oke-okenya sih sekarang, psikolog kan lagi banyak dibutuhkan di mana-mana ya. Apakah ada mau berkolaborasi dari psikolog jadi maksudnya kayak bikin terapi nih misalnya, kan nggak tahu ya. Bener sih, iya, masuk sih. Karena psikologi kan bisa belajar coretan-coretan tangan seseorang kan, bisa dilihat kalau coretannya di gambar ini bisa melambangkan sisi dia itu kayak lagi terkena apa gitu. Masalahnya lagi apa. Oke, ada yang mau daftar? Hengki? Kayaknya banyak masalah lah ini hidupnya. Enggak sih, kayaknya aku daftar duluan sih ke Pinar kayaknya. Oke, jadi cita-citanya sebenarnya psikolog. Dan habis ini nggak mau sekolah seni untuk ngelanjutin hobinya? Atau ya udah seni sebagai media untuk mengekspresikan emosi atau mood Pinar aja, kayak gitu berarti? Iya, kayak gitu sih. Oke, jadi bakalan tetap lanjut sih, tapi bakalan tetap lanjut untuk ngelukis, berkarya. Berkarya. Wow, kita tunggu karya Pinar selanjutnya guys. Baru kali ini ketemu anak di usia 16 tahun dan ini Belitung gitu ya, sangat susah nih nemuin orang-orang yang bertalenta menurut aku dan menurut kita ya. Setuju ya? karena emang jarang banget ketemu anak segini umur 16 tahun. Aku lupa aku lagi ngapain malahan. Kayaknya lagi loncat pagar, bolos gitu loh kerjaannya. Main kelereng nggak? Enggak sih, kalau main kelereng sih enggak sih. Oke, jadi itu ngatur waktu sekolah sama kerjaan gimana? Oh iya, ngatur waktunya gimana? Kalau soal MUA ini kan kadang jobnya hari Jumat dan hari Minggu gitu kan. Oh, jadi weekend. Iya, kebetulan Jumat kan pulangnya cepet gitu kan. Nah, bisa ada waktu juga setelah pulang sekolah. Oh, jadi memang ngatur waktunya udah bagus ya. Maksudnya kayak hari sekolah ya sekolah, nggak bolos-bolos kan. Biasanya tuh ada tuh anak-anak yang suka bolos di hari sekolah, ngakunya kan ada job gitu kan. Tapi kadang ngomongin siapa sih ini sebenarnya? Pinar juga kadang izin juga kalau ada acara event gitu. Dari sekolah support, menyetujui kalau ada acara-acara kayak gitu? Ada sebagian guru support juga sih, tapi ada sebagian yang bilang kayak takut ketinggalan gitu pelajarannya kan. Pinar nggak masalah, bisa kejar pelajaran di sekolah? Bisa sih, insya Allah. Insya Allah ya, jadi memang karena talent kayak gini tuh susah ditemukan. Kita berharap sih guru-guru di sekolah bisa lebih mengenal Pinar, bisa support Pinar, bisa sama-sama mendukung Pinar sepenuhnya karena karya-karyanya sangat luar biasa. Semoga Pinar sukses ke depannya. Ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton? Boleh, aku pengen sampaikan sama teman-teman kalau kalian seandainya masih bingung untuk mencari apa yang sebenarnya menjadi menjadi sesuatu yang bilangnya cita-cita. Kalian misalnya lagi bingung, aku sebenarnya mau kayak gimana nih buat sukses atau buat mengekspresikan diri itu mulainya dari mana? Ya mulainya dari keseharian kamu itu sukanya apa. Nah itu diterusin aja, jangan kayak mikir oh ini nggak bakalan jadi apa-apa nih, kayak nggak bakalan pokoknya ujungnya nggak bakalan jadi hasil apa-apa gitu. Jangan mikir kayak gitu, itu kayak cuman pikiran kalian aja yang overthink. Jadi jalanin aja selagi itu positif ya. Selagi itu positif, dijalanin aja dan diikutin tuh kesukaannya apa. Bener. Gak ada yang tahu ternyata hari ini Pinar ada di sini dan bawa karyanya yang sekeren ini ya kan. Karena itu semuanya dari hobi dan Pinar nge-follow itu terus-terusan ya. Oke, terima kasih. Kecuali COVID ya, jangan ya. Nggak boleh positif ya. Hobi aja yang positif, COVID jangan guys, berantas COVID. Oke, terima kasih banyak Pinar udah mampir ke Sarwa hari ini. Semoga besok-besok kita bisa ngobrol lagi, bisa ketemu Pinar di posisi yang ternyata lebih sukses lagi. Kita nggak pernah tahu nih akan ketemu Pinar di mana abis ini karena karyanya memang luar biasa sekali. Aku ngefans banget sama Pinar. Terima kasih banyak ya Pinar. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan follow Sarkes dan video-video Sarwa Media yang lain karena akan ada banyak video yang lebih seru lagi dan kita nggak tahu besok akan ngobrol sama siapa lagi. Semoga ketemu sama teman-teman yang lebih menginspirasi dan bisa ngajak teman-teman untuk bisa terus maju dan positif nih kegiatannya. Oke, terima kasih udah nonton teman-teman. See you di next video, bye.